Shalom. Shalom. Ya, apa kabar adik-adik semua yang sedang berada di rumah, yang sedang menyaksikan video ini? Kita berjumpa lagi di ibadah online Persekutuan Anak dan Remaja. Di saat ini, di sini sudah ada Ibu Guru Nancy, ada Ibu Guru Mesan, dan ada Pak Guru Agil sebagai musikus kita. Dan Pak Guru akan memimpin ibadah online kita pada saat ini. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan ibadah kita pada saat ini, alangkah baiknya kita semua sebelum kegiatan dimulai kita berdoa. Satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami boleh dalam tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kami boleh menyaksikan video ini untuk beribadah kami bersama-sama, ibadah online kami di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, biarlah apapun yang kami lakukan pada saat ini, kami boleh memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, Tuhan masih berikan kami makanan dan minuman. Tuhan masih sertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan masih beri kami kesehatan, walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, di mana virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Tuhan masih melindungi kami semua, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami akan beribadah kepadamu. Pimpin hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus dan kami dapat menjalani ibadah dengan baik. Dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, untuk mulai ibadah kita memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan anak sekolah ini. Untuk itu adik-adik semua, Pak Guru silakan bangkit berdiri. Kita semua memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan anak sekolah ini. Semuanya sambil tepuk tangan. Pak Guru musik. Ya, adik-adik semua, silakan duduk kembali. Kita masih terus memuji Tuhan. Masih semangat kah? Masih semangat kan tidak nih? Masih. Oke, kalau masih semangat, kita terus memuji Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan dua lagu pujian, yaitu Setia-setialah dan Do Re Mi. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Mobil musik. Ya, adik-adik semua, Pak Guru silakan semua bangkit berdiri kembali. Kita masih memuji Tuhan, kita bersama-sama nyanyi dari lagu pujian, itu lagu Senin sampai Minggu. Untuk adik-adik semua yang baru tahu lagu ini, nanti Pak Guru akan taruh liriknya di bawah, dan adik-adik semua boleh mengikuti di rumah masing-masing. Dan Bapak dan Mama yang mendampingi boleh ikut bersama-sama memuji Tuhan dengan adik terkasih, supaya kita semua bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan Senin sampai Minggu. Lagunya pakai gerakan, jadi Mama dan Bapak boleh menyesuaikan dengan Pak Guru di sini, supaya kita semua memuji Tuhan dengan baik. Oke, siap semua? Pak Guru musik. Selasa, kau tetap raja. Rabu, Kamis,
sedia berjuang untuk Yesus segalanya. Ya adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyi dengan lagu pujian yang mengatakan ku nyanyi haleluya. Untuk adik-adik semua, mari kita puji Tuhan. Yang tidak tahu lagunya, liriknya, nanti Pak Guru akan taruh di bawah. Semua boleh ikuti, semua boleh menyanyi, oke? Siap? Oke, musik Pak Guru. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita baca dan renungkan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kami hendak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mohon Kau curahkan Kudus-Mu atas setiap hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu juga mau mengajarkan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pembacaan kita di saat ini terdapat di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Pak Guru ulangi Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Pak Guru akan bacakan buat kita semua, adik-adik dapat mengikuti dari kitabnya masing-masing. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama
ke-9 dengan judul perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu di atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke adik-adik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Di pembacaan ini orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengenal dan mengasihi Tuhan Allah mereka. Tujuan dari pengajaran ini atau tujuan dari perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel ini itu supaya mereka sebagai bangsa pilihan Allah, baik itu bapa, mama, cucu-cucu semua, supaya mereka selalu berpegang dan ingat kepada Tuhan sebagai Allah yang telah menyelamatkan mereka. Tuhan juga memerintahkan orang-orang tua dari bangsa Israel ini untuk selalu mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tidak hanya berbicara secara ulang-ulang, di sini juga kalau kita lihat di ayatnya yang ke-7 itu, di situ dibilang haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya bahwa Tuhan mau orang-orang Israel atau orang-orang tua Israel ini mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang firman Tuhan dalam keadaan apapun. Di sini dibilang kalau mereka ada di rumah, di perjalanan, mau berbaring atau bangun, orang-orang tua dari orang Israel ini harus selalu menceritakan tentang firman Tuhan kepada anak mereka secara berulang-ulang. Nah, dari pembacaan ini, dari perikop yang telah kita baca ini, apa pelajaran yang dapat kita ambil adik-adik sekalian? Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kita harus selalu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya seperti apa? Apakah kita takut akan Tuhan berarti kita menjauh dari Tuhan? Kita takut sama Tuhan jadi kita menjauh? Tidak seperti itu adik-adik. Minggu lalu kita dapat contoh dari Guru Yulsin dari pembacaan tentang Bapak Abraham, di mana Bapak Abraham takut akan Tuhan sehingga dia menjadi orang yang sangat taat. Dia mendengarkan dan melakukan semua perintah Tuhan kepadanya, walaupun itu sekalipun mengorbankan anaknya Ishak. Namun kita lihat iman dari seorang Bapak Abraham, karena Bapak Abraham sangat takut dan sangat taat akan perintah Tuhan. Bapak Abraham mau mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan dengan mengorbankan Ishak. Nah, dari pembacaan ini yang dapat kita pelajari yaitu seperti tadi Pak Guru bilang, kita harus takut dan taat kepada firman Tuhan, di mana setiap minggu adik-adik yang dikasihi telah diajarkan kepada ibu
guru dan Pak Guru sekolah minggu tentang firman Tuhan. Itu selalu kita ajar, Pak Guru dan Ibu Guru selalu mengajar, memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Nah, tugas adik-adik sekarang yaitu apakah cuma mendengarkan firman Tuhan itu? Kita lihat di sini di ayatnya yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Nah, jadi perintah Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita semua pada saat ini, tidak hanya kita mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya kita dengar, tiap minggu kita dengar terus, tapi tidak kita lakukan. Jadi yang Tuhan mau, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus dapat melakukan firman Tuhan. Nah, jadi pembelajaran kita saat ini yaitu kita harus selalu takut dan taat kepada perintah Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan hanya kita mendengar begitu saja, tapi tidak kita lakukan. Namun ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh simpan dalam hati dan pikiran kami dan pikiran kita, supaya kita dapat melakukan firman itu dalam hidup ke depan kita hari lepas hari. Ya, demikian jauh perenungan firman Tuhan kita di saat ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa untuk firman yang telah kita dengarkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa kami harus selalu takut akan Engkau, kami taat akan segala perintah-Mu Tuhan, dan terlebih khusus kami dapat melakukan semua perintah-Mu dalam hidup depan kami hari lepas hari. Tuhan berkati kami semua, biarlah firman-Mu ini boleh kami simpan dan boleh kami lakukan dalam hidup kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa Engkau syukur kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik sekalian, kita tadi sudah mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Guru Randy. Untuk kita merespon firman Tuhan tadi yang sudah dibawakan oleh Pak Guru Randy, supaya kita dapat membangun kesepakatan ini dengan Tuhan. Kalau kita akan melakukan setiap firman Tuhan, akan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Kita menyanyi lagu Saya Tahu, Saya Siap dan Melakukan. Saya tahu, saya siap dan melakukan. Oke, Pak Guru? Oke, semuanya silakan bagi berdiri. Pak Guru musik. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Sekali lagi. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap dan melakukan. Saya tahu saya siap, saya tahu saya siap dan melakukan. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam doa syafaat. Ibu guru mempunyai 10 pokok doa di sini. Yang pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Yang kedua, kita berdoa buat persekutuan anak sekolah minggu Pargi GKI Alpha Omega. Yang ketiga, kita berdoa buat orang tua kita. Dan yang keempat, kita berdoa untuk ibu pendeta, majelis, staf, dan kostor pada gereja kita GKI Alpha Omega. Kita juga berdoa buat pembangunan gereja kita. Yang keenam, kita berdoa buat pemerintah, TNI Polri di Indonesia maupun di Kota Jayapura. Dan kita berdoa juga buat dokter yang menangani pasien corona, dan kita juga berdoa buat pasien corona, semoga mereka boleh sembuh
dan bisa beraktivitas, sehat, pulih kembali. Dan kita berdoa buat janda, duda, anak-anak yatim piatu. Kita berdoa buat pengasuh GKI Alpha Omega, dan kita berdoa juga untuk orang-orang yang mengalami sakit di rumah sakit, dan orang-orang yang mengalami duka. Mari Bu Guru mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita akan berdoa bersama-sama dengan pokok doa yang tadi sudah Bu Guru bacakan untuk kita dengar bersama. Mari anak-anak, kita berdiri, kita berdoa, kita sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik sekalian, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Untuk itu, sebelum kita menutup ibadah kita menyanyi dengan nyanyian pujian di nyanyian rohani 79. Itu ayat 1 dan bait 2 dengan judul Tuhanlah Kekal Raja Hati Kami. Jadi adik-adik yang ada nyanyian rohani di rumah boleh dikasih keluar, kita buka di nyanyian rohani 79 di ayat 1 dan ayat 2, kita nyanyi bersama-sama. Oke, musik Pak Guru. Semua Pak Guru kita semua bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Anugerah dan kasih dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai, dan shalom untuk adik semua. Shalom. See you on the next week. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Stay safe. Salam sehat.